dalam doa. Bapa, terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Kami anak-anakmu yang tidak layak ini, yang tidak benar ini, Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicara ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Puji syukur masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudari pada minggu ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan kita. Tema Gereja Kristen Kalam Kudus Padang Minggu 19 Maret 2023 adalah Betrayed atau dikhianati. Yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ke-6, kemudian ayat ke-5 saya bacakan lagi, dan ayat ke-6 kita baca secara bersama-sama. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia atau yang diberkati ialah mereka yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema khotbah GKK Kalam Kudus Padang minggu lalu itu adalah ditolak atau penolakan. Sebagai manusia kita tidak harus dipersalahkan kalau kita ditolak atau kita menolak tawaran seseorang. Misalnya seorang perempuan ia menolak tawaran dari seorang pria untuk mengajaknya menikah misalnya, atau juga mengajaknya untuk menjalin relasi khusus berpacaran. Ditolak atau penolakan adalah hal yang biasa dan wajar, dan tidak ada kewajiban moral bagi sang gadis atau sang perempuan itu untuk harus menerima tawaran dari sang pria. Atau misalnya kita menolak tawaran pekerjaan dari seseorang atau organisasi. Kita tidak berkewajiban untuk harus menerimanya, dan kita tidak dapat dipersalahkan karena kita menolaknya. Kemudian mereka yang ditolak juga tidak dapat menuntut kepada mereka yang menolaknya, karena tidak ada kewajiban, ikatan, perjanjian yang mengharuskan untuk menolak atau menerima. Itu tema minggu lalu. Dan hal ini sangat berbeda apabila kita berbicara tentang pengkhianatan atau dikhianati yang menjadi tema kita hari ini. Seseorang yang berkhianat berarti dia sedang melanggar perjanjian atau kesepakatan yang dibuat. Dan mereka yang dikhianati itu telah dirugikan. Kerugian dapat berupa materi atau imaterial, psikis atau mental. Seseorang yang telah berkhianat dapat dituntut oleh mereka yang dikhianati. Mengapa bisa? Karena mereka ada kesepakatan, ada perjanjian, ada ikatan.
Jadi kata kunci mengapa itu disebut pengkhianatan atau berkhianat, yakni karena ada 3. Ada ikatan, ada perjanjian, dan ada kesepakatan. Seorang pasangan suami dan istri dapat disebut berkhianat ketika ia melanggar kesepakatan, ikatan, perjanjian pernikahan yang telah dibuat di hadapan hukum negara, di hadapan jemaat, dan di hadapan Tuhan. Janji pernikahan adalah harus setia kepada pasangan dan mengasihi serta mencintai pasangannya dalam suka maupun duka, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan senang. Ketika pasangan suami istri tidak memenuhi perjanjian tersebut, misalnya ia memiliki pasangan lain di luar dari perjanjian, maka ia telah berkhianat. Atau dia meninggalkan pasangannya dalam keadaan lemah, sakit, dan tak berdaya, kemudian dia pergi meninggalkan, maka ia juga telah berkhianat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Allah kita telah mengikat dirinya lewat perjanjian dengan umat yang dipilihnya, yaitu umat Israel. Perjanjian Allah dengan umatnya ini ditandai dengan pemberian hukum Taurat kepada umatnya. Umat harus patuh terhadap hukum Taurat supaya mereka dapat berkat. Tetapi apabila mereka melanggar hukum perjanjian itu, hukum Taurat, maka Allah akan menghukum mereka. Misalnya, Allah memakai bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Babel, dan Persia. Ketika umatnya tidak taat atau melanggar perjanjian, bangsa-bangsa lain Allah gunakan untuk menegakkan keadilan Allah dan mendisiplinkan umatnya. Namun apabila mereka kembali setia kepada perjanjian atau hukum yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan mereka berkat kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, relasi Allah dengan umatnya di dalam perjanjian baru memang dianalogikan seperti relasi suami istri. Misalnya, Nabi Hosea itu diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan seorang perempuan yang tidak setia, yaitu Gomer. Yang menggambarkan pengkhianatan umat Allah kepada perjanjian dengan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Hosea 3 ayat yang pertama. Kemudian di dalam kitab Kidung Agung, itu juga mengangkat relasi lelaki dan perempuan. Kemudian di sana kitab Kidung Agung memandang positif seksualitas sebagai bagian dari cinta sejati yang tidak dapat dibeli dan akan dibawa sampai mati. Cinta kuat seperti maut. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta sejati laki-laki dan perempuan ini dijadikan analogi hubungan cinta Allah kepada umatnya di dalam penafsiran orang-orang Yahudi. Atau hubungan yang begitu mendalam antara Kristus dan gerejanya di dalam tafsiran kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi sebuah kasih mesra antara Allah dan umatnya, antara Kristus dan gerejanya, itu ternyata diikat di dalam perjanjian. Sehingga ketika umat Allah atau gereja tidak setia terhadap perjanjian tersebut, maka umat atau gereja itu adalah pengkhianat. Dan Allah di dalam Kristus Yesus telah dikhianati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perikop yang kita baca hari ini pun adalah cerita atau kisah tentang pengkhianatan, betrayed. Ada seseorang yang dikhianati di sana. Sebuah cerita tentang seorang sahabat yang berjanji akan selalu bersama-sama, tetapi sahabat ini ternyata melanggar perjanjian tersebut. Sahabat sejati adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan, bahkan rela
memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tetapi sang sahabat ini ternyata tidak setia. Padahal seorang sahabat ini adalah seorang yang dipercaya dan dihormati. Bukan karena dia memegang atau mengelola keuangan sahabatnya ini. Bukan karena itu. Tetapi di dalam sebuah perjamuan, sang sahabat ini duduk di dekat sahabatnya itu. Di dalam budaya saat itu, posisi duduk di dalam sebuah perjamuan makan sangat menentukan kedekatan atau penghormatan terhadap seseorang. Dan sang sahabat itu adalah Yesus Kristus yang saat itu sebagai host atau yang punya acara di dalam perjamuan. Kemudian yang sahabat yang berkhianat tersebut dipersilakan duduk di dekat dengan dia. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan yang ke-11, Tuhan Yesus menjelaskan tentang tempat yang paling utama. Yesus berkata, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan atau di dekat dengan yang punya acara, tuan rumah. Sebab mungkin orang itu, sang tuan rumah, telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, jauh dari tuan rumah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, silakan pindah. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Leonardo da Vinci mencoba menggambarkan posisi perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kemungkinan Yudas duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus dan Yohanes di sebelah kanan, sementara Petrus itu kemungkinan berhadapan dengan Tuhan Yesus, Yohanes, dan Yudas. Cluenya dari mana? Cluenya dari Yohanes 13 ayat 22 sampai 25. Di sana dikatakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, yang bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya, yaitu Yohanes. Dan kepada murid itu, murid yang bersandar di sebelah kanan Yesus, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkan oleh guru kita atau Tuhan Yesus. Murid yang duduk dekat dengan Tuhan Yesus yang di sebelah kanannya, yaitu Yohanes, berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Siapakah yang kau maksudkan? Jawab Tuhan Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas. Jadi kemungkinan Yudas di sebelah kiri Tuhan Yesus. Karena yang bersandar sebelah kanan adalah Yohanes, murid yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun kedekatan dan kehormatan ternyata tidak menentukan kesetiaan seorang. 3 orang yang sebelah Tuhan Yesus adalah orang-orang yang spesial, yang memiliki relasi kedekatan, yang ditaruh, yang memiliki tempat yang khusus bagi Tuhan Yesus. Tetapi ternyata kedekatan dan kehormatan tidak menentukan kesetiaan seseorang. Dan ternyata mereka yang menyebut diri sahabat belum tentu adalah sahabat sejati yang mendatangkan kebaikan. Melainkan mereka bisa saja adalah sahabat yang mendatangkan celaka. Yudas Iskariot adalah sahabat Tuhan Yesus. Dan orang yang mendapat kepercayaan dan kehormatan, tetapi malah menjadi sahabat yang menyerahkan Tuhan Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yudas melakukannya karena ia telah dirasuki oleh iblis
atau sedang dalam pengaruh iblis sehingga dia jatuh ke dalam bujukan, rayuan daripada iblis. Yudas jatuh ke dalam bujukan atau rayuan iblis sebab ia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, termasuk kepada Yudas, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di pasal sebelumnya, Tuhan Yesus sudah ingatkan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kepada Yudas, berjaga-jagalah. Iblis memang selalu menggoda manusia, termasuk Tuhan Yesus ketika di padang gurun, dia tidak pilih-pilih. Hanya saja jikalau manusia tidak berjaga-jaga sembari berdoa, maka manusia akan memutuskan untuk lebih taat kepada bujukan iblis daripada kehendak Tuhan, daripada apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam kisah ini jelas Yudas memilih bujukan iblis untuk datang kepada para pemimpin Yahudi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan banyak orang, tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. Pemimpin Yahudi memang sudah ingin menangkap Tuhan Yesus. Tetapi mereka selalu takut apabila mereka menangkap Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Sebab banyak orang yang begitu kagum, simpati kepada Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka takut ketika mereka tangkap Tuhan Yesus di hadapan banyak orang, dan orang-orang itu yang simpati kepada Tuhan Yesus berbalik menyerang mereka. Sehingga mereka berpikir mencari cara bagaimana caranya menangkap Tuhan Yesus. Lukas 20 ayat 19 di sana jelaskan, lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, yang Yesus maksudkan di dalam perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada banyak orang. Lukas 22 ayat 2 di atas ayat yang kita baca. Di sana dikatakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada banyak orang. Jadi dengan Yudas memberitahu posisi Tuhan Yesus, maka mereka tentu sangat senang. Ini kesempatan. Oleh sebab itu mereka berterima kasih kepada Yudas dan memberikan Yudas imbalan 30 keping perak. Dan kemudian bergegas pergi bersama Yudas ke tempat di mana Yesus berada, di mana Tuhan Yesus berada. Namun setelah Yesus diserahkan kepada para pemimpin Yahudi, ternyata para pemimpin itu bersepakat memang sudah dari sebelumnya untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Rupanya Yudas tidak mengantisipasi hal ini. Ketika Yudas tahu bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudas menyesal. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab para pemimpin Yahudi itu, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi pertanyaan kita adalah apa sebenarnya motivasi Yudas menyerahkan Tuhan Yesus dan memberitahu posisi Tuhan Yesus kepada pemimpin Yahudi. Tidak ada keterangan eksplisit apa yang menjadi motivasi dari Yudas. Uang mungkin saja menjadi motivasi Yudas. Sebab Yohanes mencatat bahwa Yudas ini adalah seorang pencuri. Yohanes 12 ayat 5-6 di sana dikatakan, Yudas berkata begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual
300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu Yohanes menuliskannya, hal itu Yudas katakan bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan Yudas adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah bendahara yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus bersama sahabat-sahabatnya untuk memegang uang. Tapi dia suka mengambil uang yang dipercayakan kepada dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apabila uang menjadi motivasi dari Yudas, mengapa Yudas ingin mengembalikan uang tersebut ketika Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus akan dihukum mati? Dan mengapa ia melemparkan uang tersebut? Artinya Yudas tidak ingin 30 perak itu ditukar dengan hukuman mati kepada orang yang tidak berdosa. Yudas tidak ingin Yesus dihukum mati karena ia tahu Yesus bukanlah orang berdosa atau orang yang melakukan tindakan melawan hukum Romawi maupun hukum Taurat. Lalu jikalau Yudas tidak ingin Yesus mati, apa yang Yudas inginkan setelah ia menyerahkan Yesus kepada para pemimpin Yahudi? Apa sebenarnya yang Yudas inginkan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, para penafsir kontemporer saat ini menafsirkan ada kemungkinan motivasi Yudas dipengaruhi oleh pemahaman Yudas tentang konsep Mesias atau Kristus yang sama seperti murid-murid lainnya. Yakni mereka memiliki konsep Mesias yang adalah pembebas Israel dari jajahan Romawi. Atau konsep mereka bahwa Yesus Kristus datang untuk memulihkan kerajaan Israel seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo. Matius 20 ayat 20-22 di sana dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya Yakobus dan Yohanes kepada Yesus, lalu sujud di hadapan Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini, Yakobus dan Yohanes, boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang yang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit pun, masih ada yang belum mengerti konsep Mesias atau tujuan dari Yesus datang, mati dan bangkit. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6-8, mereka bertanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka masih memikirkan Tuhan Yesus adalah raja seperti Daud dan Salomo, punya kerajaan. Tuhan Yesus bilang, bukan itu, kamu nanti akan jadi saksi, gitu, jadi saksiku. Bukan jadi menteri-menteri dalam kerajaanku, gitu. Konsep mereka masih konsep bahwa Yesus Kristus datang untuk mendirikan kerajaan dan melawan penjajahan Romawi saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena memiliki konsep Mesias yang akan membangun kerajaan fisik Israel, maka para penafsir kontemporer mengasosiasikan Yudas dengan kelompok Zelot. Zelot adalah sekte Yahudi yang terkenal karena penentangannya yang tanpa kompromi terhadap Romawi dan politeisme yang dianut oleh orang-orang Roma. Zelot adalah partai politik yang sangat agresif, yang sangat peduli terhadap kehidupan nasional dan keagamaan orang-orang Yahudi atau bangsanya. Sehingga mereka sangat membenci orang-orang Romawi
dan juga membenci saudara-saudara mereka Yahudi yang bekerja sama atau mencari perdamaian dengan otoritas penjajah ini, Romawi. Virgil Pixner yang menuliskan buku With Jesus in Jerusalem, dia berkomentar seperti ini. Murid Yesus dicatat memang hanya Simon orang Zelot, tapi sebenarnya Yudas juga orang Zelot. Hanya saja penulis Injil ingin menunjukkan atau menekankan Yudas bukan sebagai orang Zelot, tetapi sebagai pengkhianat. Oleh sebab itu, Yudas bermaksud menyerahkan dan memberitahukan posisi Yesus kepada para pemimpin Yahudi, supaya Yesus dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan kekuatannya dan kehebatannya kepada Romawi. Karena Yesus telah melakukan banyak mujizat, apalagi cuma menggulingkan pemerintahan Romawi. Yudas berharap terjadi revolusi terhadap Israel dan berdirinya kerajaan Israel. Namun Yudas salah prediksi. Ternyata justru pemimpin Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepada kepada Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada pemerintahan Romawi. Ironis sekali, Yudas berharap A, yang terjadi malah B, yang mengakibatkan ia menyesal dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yudas merasa malu kepada Tuhan Yesus dan sahabat-sahabatnya. Ia tidak menjadi sahabat yang baik. Tuhan memerintahkannya untuk berjaga-jaga sembari berdoa, tetapi Yudas tidak melakukannya. Ia memilih untuk pergi memberitahukan dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada para pemimpin Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kisah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus adalah sebuah kisah yang mau mengajarkan kepada kita saat ini, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Yang pertama, pengkhianatan dapat dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang kita beri penghormatan khusus. Siapakah orang terdekat atau orang yang kita beri penghormatan khusus? Bisa rekan kerja kita, bisa pasangan kita, atau orang yang kita beri penghormatan khusus, bisa rohaniwan atau majelis. Oleh sebab itu, rekan kita dan pasangan kita itu punya potensi mengkhianati kita, atau mungkin kita yang mengkhianati mereka. Mungkin juga rohaniwan kepada jemaat, rohaniwan kepada majelis, majelis kepada jemaat, atau sebaliknya. Kita punya potensi dikhianati dan mengkhianati orang yang terdekat atau orang yang kita beri penghormatan khusus. Yang kedua, pengkhianatan akan membawa kepada kehancuran, bahkan kematian. Hidup manusia bisa saja hancur dan berantakan karena manusia mengkhianati perjanjian dan kesepakatan. Misalnya, seorang polisi yang telah berjanji untuk menjadi penegak hukum akan dipecat karena melakukan tindakan melawan hukum. Karirnya, keluarganya dapat hancur karena pengkhianatan dia. Bahkan dia dapat dijatuhi hukuman mati. Pengkhianatan akan membawa kehancuran, bahkan kematian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak jatuh seperti Yudas dan kita menjadi pengkhianat
atau kita dihianati. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Dan memang Tuhan mengutus Bapak, Ibu, dan saya ke dalam dunia ini seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perisai yang kita gunakan adalah firman Allah dan doa. Berjaga-jagalah kita di dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini lemah. Kita ini lemah sekali, terbatas. Kita harus berjaga-jaga di dalam hidup kita. Di dalam kita mempersiapkan hati kita menyambut Jumat Agung dan masa Raya Paskah. Mari kita berjaga-jaga dalam firman Tuhan dan berdoa senantiasa. Sadari bahwa kita lemah. Kita sangat lemah. Ingat selalu firman Tuhan dan doalah yang menjadi senjata kita untuk kita tidak jatuh dalam jerat iblis, bahkan menjadi sama seperti Yudas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya itu sungguh-sungguh menyadarkan kami betapa kami lemah, betapa kami terbatas. Engkau mengajarkan kami untuk berjaga-jaga senantiasa lewat firman-Mu dan lewat doa yang tidak henti-hentinya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.